Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita berkumpul kembali di gereja untuk memperingati Paskah, Hari Raya Paskah. Bapak Ibu, Saudara, majelis mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang baru mengikuti ibadah di gereja kami. Jikalau Bapak Ibu memerlukan informasi lebih lanjut, kami persilakan untuk menghubungi majelis setelah ibadah ini berlangsung atau menghubungi kantor gereja pada saat jam kerja. Sebelum kita melakukan ibadah, ada beberapa warta gereja yang perlu mendapatkan penekanan dan perhatian kita semua. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Paskah Anak. Paskah Anak GKJ WKM akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 April 2022 pukul 9 di gereja atau sehabis ke ibadah. Dengan tema Aku Siap Mengampuni, yang melakukan perayaan Paskah ini adalah untuk kelas Matius, Markus, dan Lukas. Kemudian yang kedua, persekutuan doa Adi Yuswo. Persekutuan doa Adi Yuswo akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 April 2022 pukul 16 di gereja. Petugasnya adalah Blok D, pembicaranya Bapak Pendeta Yohanes Wibowo. Mohon perhatian bagi segenap para adiuswa. Kemudian yang ketiga, atestasi keluar. Majelis gereja telah mengirimkan surat atestasi keluar atau pindah tempat ke GKJ Kendal atas diri Saudara Roni Tamasoleng, Blok C. Segenap majelis mengucapkan selamat melayani di gereja yang baru. Berita duka. Telah dipanggil Tuhan Ibu Anastasia Gusmiatun, Blok B, pada hari Sabtu 9 April 2022 di Blora dan telah dimakamkan pada hari Minggu 10 April 2022 di Cepu. Mohon dukungan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian ada warta tambahan, yaitu dari Panitia Emeritasi Pendeta. Besok Senin tanggal 18 April 2022 pukul 19.30 akan diadakan rapat koordinasi kepada segenap panitia diundang untuk hadir dalam acara tersebut, dan mohon setiap panitia mempersiapkan update tugas masing-masing untuk dilaporkan pada acara tersebut. Demikian Bapak Ibu, warta gereja yang perlu penekanan dan perlu kita perhatikan pada hari ini. Memasuki ibadah, Bapak Ibu Saudara kami persilahkan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Minggu Paskah pada pagi hari ini. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamulah aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkanku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati.
Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Marilah kita mengagungkan Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan kuasa itu. Bersama-sama dengan bangkit berdiri, kita mengagungkan nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 222B, bait 1, 4, dan 6. Agungkan kuasa namanya. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanku. Derita penebus, beri hormat di hadiratnya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Waris kerajaannya, agungkan Putra Daud. Allahmu permuliakanlah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Ia memberkati saudara. Benar, Ia sudah bangkit. Ia memberkati saudara juga. Jemaat persilakan. Kebingungan, ketakutan, dan kesedihan bercampur aduk dalam perasaan para murid Tuhan Yesus. Terlalu banyak hal terjadi untuk dapat mereka pahami. Bahkan lupa akan segala pengharapan yang pernah mereka miliki kepada Tuhan Yesus Sang Guru. Para perempuan yang menuju makam tempat Yesus dibaringkan hanya ingin merawat jenazah Sang Guru yang sangat mereka hormati dan kasihi. Pikiran pun kosong, tubuh menjadi lemah, dan semangat tidak ada. Di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kuduk nestapa telah. Salib itu tempat Tuhan
Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Indahlah bagiku salib indah kecil, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat kurban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Mau apa engkau ke makam pagi hari dini hari? Untuk apa engkau membawa rempah-rempah? Tahukah engkau bahwa makam Yesus tertutup batu? Ya, untuk apa kita pagi-pagi datang ke makam Yesus? Bagaimana kita bisa merempahinya? Bukankah ada batu besar yang menutup makam Yesus? Siapakah yang bisa menggulingkan batu penutup makam Yesus? Lagi pula, kita ini kan perempuan, dianggap lemah dan tidak dipercaya. Jangan-jangan malah kita yang nanti akan ditangkap oleh penjaga makam. Wahai sahabatku, hendak kemanakah engkau? Aku? Siapa itu? Apakah engkau menjaga makam
Yesus? Kami hendak ke makam Yesus. Terengah mereka melihat makam telah kosong. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia sudah bangkit, ia hidup. Bagikanlah kisah kebangkitannya bagi dunia. Kristus Tuhan sudah bangkit. Marilah kita nyatakan sukacita kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan naikkan puji Kristus bangkit seorang. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Yang ingin bertepuk tangan dipersilahkan. Masa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat oleh-Nya, haleluya. Mau di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya. Jemaat dipersilahkan. Selamat bersukacita, Kristus telah bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menghayati peristiwa kebangkitan Kristus dengan membaca dan mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa Epiklesi. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan, kami merasakan kehangatan, kami merasakan cinta kasih Tuhan yang besar, yang saat ini boleh kami rayakan di dalam peristiwa Paskah. Dalam sukacita besar ini kami hendak bersama-sama membaca dan mendengarkan sapaan sabdamu sebagai warta Paskah. Oleh karenanya Tuhan, mohon tuntunan Roh Kudus supaya kami dimampukan memahami dan menghayati, bahkan melakukan peristiwa Paskah itu di dalam kehidupan kami. Dengan demikian sungguh-sungguh kasih Allah boleh nyata dalam kehidupan kami, dalam perjumpaan dengan sesama.
Bersabdalah Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 yang demikian. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, Aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tanggapi firman Tuhan dengan membaca Mazmur 118 ayat 1 dan 2, dilanjut ayat 14 sampai dengan 24. Mazmur 118 ayat 1 dan 2, dilanjut ayat 14 sampai 24 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan.
Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43 yang demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Injil Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilo-kiloan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup
di antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yesus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Dari awal kita bersama-sama menyelenggarakan ibadah, melaksanakan ini dengan bersuka cita. Apakah sungguh Bapak Ibu Saudara sekarang ini bersuka cita? Bapak Ibu Saudara suka cita? Amin. Mengapa pertanyaannya? Mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya sekarang ini merasa bersuka cita sehingga nyanyi pun kita sampai terbawa harus bertepuk tangan? Ada yang mau jawab? Dipersilahkan, boleh. Kalau ada mic nanti yang dikasih mic, yang menjawab. Mengapa Bapak Ibu Saudara bersuka cita pada hari ini, pada saat ini? Ada yang mau menjawab? Jangan malu-malu, tidak apa-apa. Bersaksi, saya bersuka cita. Karena tidak ada? Aku cinta tidak suka cita. Kalau Bapak Ibu suka cita, Saudara suka cita, wah saya bersuka cita karena begini, begini, begini. Masa malu-malu kayak putri malu. Bu Korinta, persilakan Mike. Bu Korinta, Pak Ngati di sini, Pak Ngati. Di dalam Pak, di sini Pak. Nah, ini tidak sandiwara loh ini. Ini live ini, betul ini. Mengapa Bu Korinta suka cita? Saya merasa bersuka cita karena pada saat ini kita merasakan Paskah. Namun lebih dari itu, setelah 2 tahun kita merayakan Paskah dengan keterbatasan, namun saat ini saya melihat kita bisa merayakan Paskah dengan jemaat yang banyak berkumpul. Kita Pak. Iya, terima kasih. Karena sudah 2 tahun kita bergelut, bergumul dengan pandemi COVID-19, tidak bisa kumpul-kumpul. Sekarang merayakan Paskah bisa bersama dengan jemaat. Ada lagi satu aja kalau Bapak Ibu tahu. Ini yang sudah 2 sama-sama sepuh. Eyang Sudarminingsih, Pak Ruswandi. Pak Ruswandi dulu ya. Pak Ruswandi ya. Shalom. Sungguh saya hari ini merasakan duka. Pertama oleh keterbatasan dan fisik saya yang dipakai. Kadang saya kurang membawakan grup sehingga acara-acara dari Komisi Putih sampai Rumah Agung dan
dan Paskah kebaktian, tapi ternyata saya pikir kemarin ada kebaktian Paskah jam 5, saya sudah tahu, tapi saya ternyata mendapat kabar, saya pikir itu salah, saya pikir minggu hari ini, sebab sepertinya sudah saya di GKM itu kalau Bazar Paskah itu ya jam 5 minggu. Nah, ternyata kemarin itu saya mau ikut kebaktian jam 5, tapi saya tidak bisa datang dan saya tidak kurang informasi. Akhirnya saya menyesal juga ya. Dan pada malam ini, tadi malam saya telepon Bogor, saya pikir kebaktian jam 5, ternyata jam 8. Setiap kebaktian itu saya berusaha untuk bangun lebih pagi sehingga persiapan saya cukup. Akhirnya saya merasa saya bersyukur dan saya berbahagia sekali karena di dalam pandemi ini sudah 2 tahun dan tidak pernah ke gereja cuma hari Natal kemarin dan hari ini. Terima kasih, ini merupakan satu kebahagiaan saya. Dan satu hal lagi, saya pikir hari ini tadi juga ada perjamuan kudus. Saya tanya ke majelis di luar, Pak, nggak ada amplop perjamuan kudus. Ternyata perjamuannya terus hari Kamis. Untuk itu saya mohon pimpinan blog saya, kalau bisa ya saya japri aja kalau ada informasi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Rosladi, Tuhan memberkati. Ya, Bu Sutari Miningsih, terakhir ya. Nanti nak kepanjangan biasanya, tapi tidak apa-apa kita panjang sekali tempo mengsuka cita. Bu Sutari Miningsih, monggo ini ya, baik. Saya sangat bersuka cita karena yang pertama, Tuhan Yesus telah menggenapi janjinya. Meskipun sudah 2 tahun dihadang oleh COVID-19, namun kita tetap menang. Hari ini kita boleh merayakan dengan sukacita bersorak-sorai bersama-sama saudara kita seiman. Wah, terima kasih. Butar nuwun saya Bu. Kemenangan atas apa Bu? Kemenangan untuk kehidupan. Sesuai judul. Ini juga nggak saya atur ini loh. Iya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, kita memang patut bersuka cita. Karena peristiwa Paskah menjadi peristiwa yang sungguh sangat luar biasa. Peristiwa yang menghebohkan. Heboh tidak sekedar orang yang percaya. Hebohnya Paskah ini itu berbagai macam suasana, berbagai macam tanggapan. Ada orang yang percaya bahwa Yesus bangkit. Ada orang yang tidak mau percaya. Tetapi ada pula orang yang memanipulasi tentang kebangkitan Yesus. Dan itu disaksikan di dalam Alkitab. Dan peristiwa kebangkitan Yesus ini disaksikan oleh penginjil sinoptis 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Dan masing-masing memiliki versi, memiliki sudut pandang berdasarkan pada situasi dan perjumpaannya mereka itu dengan Yesus. Injil Matius menekankan Yesus yang bangkit itu karena dia surat Injil Matius ini kepada orang Yahudi, dia menekankan keyahudian Yesus, bagaimana keturunan Yesus dari mana dan sebagainya. Dan dalam Injil Matius 28, Yesus yang bangkit itu di situ dinyatakan terjadi gempa bumi yang luar biasa, gempa bumi yang hebat. Dan sebelum itu para orang Farisi, imam-imam ingat perkataan Yesus bahwa nanti ketika Yesus mati 3 hari akan bangkit, sehingga mereka ketakutan dan minta kepada Pilatus supaya mengirimkan prajurit-prajurit untuk menjaga. Dan ketika dijaga,
Terjadi gempa yang luar biasa, mereka ketakutan karena kubur kosong, Yesus tidak ada. Mereka datang kepada para imam bahwa Yesus bangkit tidak ada. Mereka ketakutan. Para imam ini kemudian meminta kepada prajurit-prajurit ini supaya tidak memberitahukan kepada Pilatus, supaya bersaksi dusta. Kamu saya kasih uang, saya suap, jangan bilang bahwa Yesus itu bangkit. Dan banyak lagi orang yang ada lagi yang dia orang tentara Romawi ketika Yesus disalib, ketika Yesus berkata tetelestai, sudah selesai, dan menyerahkan nyawanya. Di sana tabir bait Allah terbelah dan mereka merasa yakin ini siapa, ini orang yang luar biasa. Kehebatan Yesus, kealahan Yesus sungguh sudah dirasakan, dinyatakan di dalam kehidupan, sehingga itu menghebohkan. Dan sampai sekarang, jadi ketika sekarang ini ada orang yang tidak percaya Yesus itu bangkit, atau orang-orang murid-murid Yesus memanipulasi bahwa Yesus itu sebetulnya tidak bangkit, itu biasa sejak awal. Tetapi Alkitab menyaksikan bahwa Yesus bangkit dan diakui oleh tentara-tentara Romawi, diakui oleh murid-murid Yesus dalam perjumpaannya dengan Yesus. Dan bacaan kita memperlihatkan perempuan-perempuan yang betul-betul mengasihi Yesus itu, dia ingin menunjukkan kasihnya, datang pagi-pagi di makam, ingin membawa rempah-rempah sebagai tanda hormat dan cintanya kepada Yesus, tetapi mereka hanya mendapatkan kubur kosong. Dan malaikat Tuhan berkata, Yesus tidak ada, Yesus sudah bangkit. Sebagai saksi, perempuan-perempuan ini juga masih ragu-ragu. Saya ini perempuan, saya ini orang yang tidak berdaya. Kalau saya memberitakan, apa dipercaya? Jadi kalau kita berbicara, memberitakan Injil, tidak dipercaya, tidak bersalah. Tetapi kita tahu bahwa Yesus itu bangkit. Kita tahu bahwa Yesus itu hidup. Petrus, dikisahkan di sini, Petrus menjumpai dan Yesus betul-betul sudah bangkit dan tinggal kain kafan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita kemenangan untuk kehidupan. Kemenangan Yesus untuk kehidupan. Kalau dikatakan kemenangan yang apa? Kemenangan macam apa? Dalam masa Prapaskah kita diajak menghayati sampai Yesus berkata tetelestai, sudah selesai. Bahwa karya Yesus dari Maria mengandung Roh Kudus melahirkan Yesus, berkarya sengsara sampai disalib, itu satu peristiwa yang bukan tanpa sengaja. Itu peristiwa yang sungguh-sungguh sudah dipersiapkan dan harus dijalani. Maka Yesus berkata, sudah selesai. Bukan berduduk Yesus disalib, tetapi peristiwa kehadiran Yesus sudah dipersiapkan. Di atas salib dan kemudian bangkit, disitulah kemenangan Yesus di dalam rangka menjalankan misi untuk kehidupan, supaya manusia berdosa memperoleh hidup. Maka hari Minggu oleh orang-orang Kristen dirayakan sebagai perayaan kemenangan, merayakan kebangkitan Kristus. Kalau dulu orang Yahudi beribadah pada hari Sabat. Sabat itu Sabtu, Sabata, Minggu, Ehad, Ahad bahasa Arabnya. Oleh murid-murid Tuhan Yesus, karena peristiwa Paskah kebangkitan Yesus menjadi peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang sungguh membawa sukacita, peristiwa kemenangan itu dirayakan.
Ibadah Sabtu diganti dengan ibadah Minggu. Sabat jadi Ehad. Oleh karena itu, orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita semua patut bersuka cita. Apakah benar? Dalam surat 1 Korintus 15 ayat 17 Rasul Paulus mengatakan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka imanmu akan sia-sia. Kekristenanmu akan sia-sia. Percayamu akan sia-sia. Kemenangan untuk kehidupan. Yesus yang menang untuk kehidupan. Kalau berbicara untuk, kata untuk itu kira-kira apa Bapak Ibu? Berbicara tentang apa? Untuk. Saya makan untuk hidup. Bukan saya hidup untuk makan ya. Saya makan untuk hidup. Artinya apa? Untuk hidup. Tujuan. Suatu tujuan. Bahwa kemenangan Yesus itu bukan tanpa tujuan. Karya Yesus dari awal sejak lahir, dikandung dari Maria, lahir, wafat dan bangkit bukan tanpa tujuan. Berarti bahwa peristiwa Paskah, kemenangan Kristus itu ada tujuan. Tujuannya adalah untuk kehidupan. Nah, kehidupan itu siapa? Yang namanya kehidupan itu semua yang hidup, semua yang ada di dalam dunia ini adalah kehidupan. Bahwa kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus, hidup yang diberikan oleh Kristus, pengampunan yang diberikan oleh Kristus itu bukan milik, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk kehidupan, untuk semua yang hidup. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh peristiwa Paskah, kemenangan Yesus adalah kemenangan yang universal untuk semua yang mau menerima, yang mau percaya kepada Yesus. Untuk kehidupan, untuk tata, setiap seluk-beluk apa yang dilakukan, segala sesuatu yang hidup di dalam hidup ini. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersuka cita, dan kita yang bersuka cita, yang percaya kepada Yesus, kita juga sadar bahwa kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus, hidup yang diberikan oleh Kristus kepada kita bukan hanya untuk kita saja, perlu diwartakan kepada bagi banyak orang. Tadi di dalam surat para rasul ya, bacaan tadi ya, di sana Rasul Petrus, kami bisa para rasul, bahwa rahmat Allah tidak membedakan orang. Firman damai sejahtera untuk semua orang. Berita tentang damai sejahtera, berita tentang kemenangan Kristus, berita tentang keselamatan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara saja, tetapi untuk semua orang. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita yang sudah percaya bahwa Yesus sudah memenangkan kita, Yesus yang sungguh-sungguh bangkit, Yesus sungguh-sungguh menang, yang sudah diwartakan sejak zaman Nabi, pemazmur di dalam Perjanjian Lama, bahkan disaksikan oleh para penginjil sinoptis itu, sungguh bangkit, sungguh menang, supaya setiap orang hidup. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang hidup, orang-orang yang dihidupkan oleh Yesus. Karena kita sudah diberikan kehidupan, sudah diberi hidup oleh Yesus, jangan sekali-sekali tinggalkan Yesus. Kita akan kehilangan hidup itu. Dan mari kita wartakan berita Yesus yang hidup, yang memberi hidup pada mereka yang meninggalkan Yesus. Mari balik. Yesus sudah diwartakan sejak zaman dulu, dan sekarang juga masih menanti kita semua, nanti semua orang untuk masuk di dalam kehidupan bersama dengan Yesus. Puji Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap percaya kepada Yesus
sekalipun percaya kepada Yesus, kita kadang tidak dipercaya. Sekalipun kita percaya kepada Yesus, bahwa kita juga menghadapi berbagai macam beban penderitaan yang kadang bertubi-tubi, kadang juga sangat berat. Tapi biarlah di dalam semua itu, Yesus yang sudah menang, Yesus yang sudah memberikan kehidupan, itu Yesus yang menjadi bagian hidup kita. Tetap kita percaya sehingga pada saatnya nanti kita akan berbahagia hidup bersama dengan Yesus. Dan mari kita undangkan Yesus yang bangkit, Yesus yang menang, Yesus yang memberi kehidupan kepada semua orang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita saat berdoa sejenak. Sebelum pengakuan iman, saya mengajak untuk menaikkan pujian dengan bangkit berdiri Kidung Jemaat 188, bait yang pertama saja. Kita nyanyikan 2 kali. Kristus bangkit, soraklah. Mau bertepuk tangan boleh. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Sekali lagi. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Anggap saja KKR. Shalom Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus, menyatakan iman kita menurut pujian KJ 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Pak dimohon untuk tetap berdiri. Saya persilahkan duduk. Silakan. Saya apian. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dalam sukacita ini kita naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih buat sapaan sabdamu. Kiranya sungguh-sungguh kami merasakan lawatan Allah. Kami merasakan sukacita. Karena hari ini kami boleh mengingat peristiwa Kristus bangkit yang memenangkan manusia, memenangkan kehidupan, memenangkan setiap orang yang mau percaya. Oleh karenanya Tuhan, kami menyerahkan sukacita kami kepada Tuhan, supaya sukacita kami juga boleh menjadi sukacita banyak orang. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan, dan ajar kami untuk mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kini mungkin sedang dalam pergumulan berat. Banyak di antara saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan. Peristiwa Paskah, peristiwa kemenangan Tuhan Yesus kiranya boleh menyinari, menyapa, menghangatkan, dan menguatkan mereka. Ya, dalam kondisi penderitaan, kondisi susah, mereka mampu melihat pengharapan di dalam Tuhan yang berkuasa, yang setia. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kini sedang menderita sakit. Tidak kami sebut satu persatu, hanya Tuhan sendiri yang akan menolong mereka. Tuhan sendiri yang menghibur, Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Dan manakala Tuhan berkenan, kami memohonkan untuk kesembuhan mereka. Begitu pula Tuhan, kami bersyukur, kami boleh bersuka cita bersama dari anak-anak sampai dengan adiuswo. Dan kami serahkan para adiuswo, tidak kami sebut satu persatu, semuanya Tuhan, para adiuswo yang bersamaan dengan usianya, fisiknya mulai lemah, tetapi boleh bersuka cita karena Yesus bangkit, Yesus menang, memenangkan dan memberikan pengharapan, keselamatan kepada para adiuswo, bahkan kami semuanya. Tuhan, setelah kami Tuhan ingatkan untuk berita sukacita ini, mampukan kami mewartakan berita sukacita kami dengan berbagai macam resiko. Kami mewartakan boleh dengan sukacita di dalam perjumpaan kami dengan sesama. Tuhan, menyerahkan setiap pribadi yang hadir dalam ibadah pada saat ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati dan senantiasa memberkati hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur. Meskipun saat ini kami harus menghadapi pergumulan, persoalan berat, permasalahan yang masih harus kami hadapi, kami boleh tetap percaya. Sukacita Paskah memberikan sukacita kami dan memampukan kami menghadapi kesusahan yang kami hadapi. Dan kami percaya Allah yang setia, Allah yang akan menolong kami di dalam Yesus Kristus. Tuhan, menyerahkan kehidupan anak-anak kami, secara khusus anak-anak kami yang sekolah di bangku SD dan SMP yang besok harus menghadapi ujian. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami dalam perlindungan-Mu. Jagailah anak-anak kami dengan kesehatan, berikan kemampuan berpikir dengan baik, supaya anak-anak kami boleh menghadapi dan menjalani ujian dengan baik, dan akhirnya anak-anak kami dalam berkat-Mu Tuhan boleh berhasil, dan anak-anak kami boleh bersyukur bahwa keberhasilannya karena Tuhan yang memberi keberhasilan. Kami para orang tua, Tuhan juga berikan kesabaran untuk mendampingi anak-anak kami. Itu pula anak kami yang sudah sekolah lanjutan atas, anak-anak kami yang perguruan tinggi, yang secara khusus anak-anak kami yang sedang mengerjakan skripsi ataupun tesis. Tolonglah anak-anak kami Tuhan, berikan kelancaran, berikan kemampuan untuk mengerjakan supaya dapat selesai pada waktunya. Tuhan, kami menyerahkan kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang ini. Tuhan, jadikan kami berkat di tengah kehidupan. Kami percaya Tuhan mampu untuk menjadikan kami berkat di tengah kehidupan, di tengah masyarakat. Mampukan kami menjalin kebersamaan dengan masyarakat. Siapapun mereka yang begitu simpati dengan kami, mereka yang kurang, kalau mungkin ada tidak,
Kiranya Tuhan juga mampukan kami tetap menyapa mereka, karena mereka semua adalah orang-orang yang juga disapa oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami pulang ke tempat kami masing-masing. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan sukacita Paskah menjadi sukacita hidup kami. Dalam Kristus Yesus, Sang Penebus dosa dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Diakan di luar. Mari sebelum persembahan kita kumpulkan, kita dasari dari firman Tuhan dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang pertama dan ketiga. Sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dengan berdoa. Sungguh tiada henti-hentinya Tuhan, kami selalu mengucap syukur untuk segala kasih, untuk segala berkat, dan untuk segala penyertaan-Mu atas kehidupan kami ya Bapa. Dan saat ini kami telah mempersembahkan apa yang telah kami persiapkan dari rumah Tuhan. Kiranya Engkau yang mensucikan dan mengkuduskan persembahan kami ini, agar persembahan kami bisa guna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Kiranya Tuhan selalu mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal, dan Engkau memberikan berkat yang melimpah atas kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis yang mengelola persembahan ini ya Bapa. Kiranya Tuhan juga menyertai di dalam pengelolaan persembahan ini. Mohon ampun Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, baik di dalam kami berbuat di kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Jemaat dimohon untuk tetap berdiri. Kristus telah bangkit dan kita semua menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kami mau hidup dalam semangat kebangkitan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kami mau membagikan semangat kehidupan bagi dunia. Junjungan yang dipilih kita pujikan. Junjungan yang ku pilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Terangilah dunia dengan semangat kehidupan, agar damai sejahtera hadir di bumi. Berjuanglah dalam semangat iman, dan terimalah berkatnya. Kiranya kuasa kebangkitan yang menghidupkan, memberi semangat kehidupan bagimu. Kiranya kasih setia Allah yang membangkitkan, memberikan keberanian untuk terus melangkah. Kiranya teladan kasih yang diserukan Yesus di atas salib mendorong karya kasih-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan semangat yang mengubah hidup. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yesusmu hidup selamanya. Benar, benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar.